menunggu lama lagi, mari kita langsung saja memulai materi bersama Pak Andreas. Kepada Pak Andreas Sarsono, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Dea. Jadi sore ini kita akan bicara soal struktur feature, ya, bagaimana menulis feature. Tujuan saya adalah minimal Anda tahu sejarah feature, Anda tahu trik-triknya, ya. Tapi by the way, saya tolong dipanggil Andreas saja, nggak perlu pakai Pak, nggak perlu pakai apa-apa. Kita dalam jurnalisme itu harus egaliter. Semua orang dihormati sehingga kita jadi egaliter saja. Oke, jadi ini judul sesi kita, feature ibarat menggoreng telur mata sapi. Telur mata sapi itu semua orang bisa, ya, tetapi telur mata sapi yang dianggap memuaskan, kuning telur ada di dalam dan tidak matang, mungkin separuh matang begitu. Jadi bagaimana menulis feature itu susah-susah gampang, karena kuning telurnya tidak boleh hancur dan tidak boleh matang. Next. Lanjut. Nah, karena kita ini mahasiswa, Anda mahasiswa, saya mau beritahu bahwa yang menciptakan feature dua orang mahasiswa, namanya Britton Hayden dan Henry Luce. Mereka dulu seperti Anda bekerja di Yale Daily News. Kalau rekan-rekan panitia di Suaka di Bandung, mereka di kota New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. Ini surat kabar mahasiswa yang paling tua di Amerika Serikat. Dia terbit tiap hari, 5 hari seminggu, sejak tahun 1878. Tentu mereka juga punya website, Anda bisa lihat yaledailynews.com. Dua orang ini lulus tahun 1920. Pada tahun 23, setelah 3 tahun jadi wartawan, dengan modal $23.000 Amerika, mereka mendirikan majalah Time. Nah, majalah Time ini terbit setiap minggu sekali. Mereka dengan disiplin memperkenalkan model feature. Ya. Next. Ini Britton Hayden. Ini foto dia. Juga majalah Time edisi pertama. 1 Maret 1923. Nah, Time menghindar untuk laporan yang agak panjang, menghindar dari penulisan piramida terbalik. Nah, model ini, Anda tahu ya, ini itu banyak dipakai oleh wartawan sejak abad ke-19. Nah, struktur feature dipakai buat menulis cerita maupun opini. Nah, kita tahu Time berhasil dan ditiru oleh majalah lain. Hari ini, struktur feature itu ditiru di seluruh dunia. Di seluruh dunia, tidak ada satupun media di dunia yang tidak memakai feature. Ya, next, please. Ini rekannya, Britton Hayden meninggal dalam usia relatif muda, tetapi Henry Luce meninggal dalam usia 70 tahun, pada tahun 67. Nah, ketika dia meninggal, dia disebut sebagai warga negara Amerika yang paling berpengaruh. Nah, dia juga meninggalkan warisan bernama Henry Luce Foundation yang didirikan tahun 1936 di New York. Modalnya datang dari saham Henry Luce. Ketika dia meninggal, kira-kira $100 juta. Nah, hari ini Henry Luce Foundation adalah suatu yayasan yang paling berpengaruh di Amerika Serikat. Mereka masih terus membantu jurnalisme, mereka membantu banyak perguruan tinggi, mereka banyak membantu organisasi riset. Ya.
mereka mungkin Henry Luce terutama menjadi orang yang paling berperan untuk membuat Amerika Serikat bersekutu dengan Taiwan. Anda tahu bahwa Tiongkok menganggap Taiwan adalah provinsi mereka, dan sejak awal abad ke-20 Tiongkok hendak mencaplok Taiwan, tapi berkat dukungan Henry Luce dulu, Taiwan justru menjadi sekutu Amerika Serikat. Nah, Anda bayangkan, satu orang bisa tanda petik melindungi satu negara agar tidak diserang oleh suatu negara yang paling kuat di dunia. Nah, Time Warner sendiri sekarang ada 4 divisi, satu HBO, perusahaan televisi, khusus film, yang terkenal itu Sex in the City, kemudian Turner Broadcasting System, CNN, kalau Anda tahu di TV berita, Warner Brothers, itu perusahaan film, dan tentu Time Incorporated. Ini banyak sekali anak perusahaannya. Sport Illustrated, Life, dan seterusnya. Next. Nah, di Indonesia, orang yang memperkenalkan feature adalah Gunawan Muhammad. Pada tahun 71, ketika Gunawan Muhammad berumur 30 tahun, dia mendirikan majalah Tempo. Nah, mereka sejak awal disiplin memakai visual sebagai andalan penulisan berita dan opini. Berita dan opini. Nah, kita tahu Tempo menjadi media yang penting di Indonesia. Pada tahun 80-an, dia menjadi majalah paling besar di Indonesia. Perusahaannya makmur, 1 tahun bisa dapat 18 bulan gaji, dapat kredit mobil, dapat rumah, dan seterusnya. Pada tahun 82, penerbit Tempo, PT Gravity Press, membeli saham harian Jawa Pos. Lantas ini menjadi konglomerat yang besar, ya. Jawa Pos itu menguasai banyak harian di seluruh Indonesia, TV, dan lain-lain. Next. Nah, Gunawan menulis buku, panduan buat menulis feature, judulnya Seandainya Saya Wartawan Tempo. Saya usul Anda mempunyai pegangan buku ini. Bila Anda tertarik dengan jurnalisme, Anda perlu baca 10 bab di dalam buku ini. Pada mulanya adalah feature. Ini sejarah feature lah, seperti yang tadi saya terangkan. Yang kedua, modal penting dalam menulis. Itu keterbukaan pikiran dan seterusnya. Yang ketiga, mengail dengan lead. Jadi naskah itu selalu dimulai dengan lead. Kemudian tubuh, batang tubuhnya, dan ekor, penutupnya. Teknik penulisan itu ada macam-macam. Saya usul Anda membaca buku The Writing Tools, karya Roy Peter Clark. Itu ada 55 perkakas penulisan. Siapkan 4 senjata, ini yang paling sederhana, dialog, deskripsi, dan lain-lain. Mencari ide, mencari segi. Segi itu titik untuk masuk. Dalam bahasa Inggris, angle. Jadi kayak lead, kayak kail. Jadi begitu orang memakan umpan Anda, pembaca itu akan masuk ke dalam naskah Anda tanpa berhenti. Kemudian, yang pribadi dan yang bukan. Nah, ini juga semacam peringatan agar kita tidak perlu masuk hal-hal yang pribadi. Lantas, profil pribadi bagaimana membuatnya menarik. Ingin selamat, bikinlah outline atau kerangka. Jadi Gunawan, kawan dekat saya, dia penulis yang hebat. Kadang-kadang kalau dia dapat ide itu, sambil kami makan, ngopi, dia ambil kertas tisu di restoran, dia tulis. Dan saya tahu dia menulis outline. Saya sering sekali diajak diskusi sama dia. Pernah suatu saat kami sama-sama di Palo Alto, San Francisco itu, Amerika Serikat, dan dia sedang deadline. Jam berapa ya? Dan komputernya ngadat. Dan saya diminta tolong untuk bantu dia membeli komputer baru di Palo Alto. Next.
Nah, bentuknya kayak gitar. Jadi yang atas itu menarik, yang di tengah itu tubuhnya. Itu penting tapi tidak menarik. Angka, statistik, teori, slogan, propaganda, penting, tetapi tidak bisa taruh di atas, di lead, atau di ekor. Nah, lead itu harus menarik. Ekor dan lead itu harus sambung. Jadi kalau Anda menjadi juri penulisan, saya sering jadi juri, itu cara menilai naskah adalah pertama baca lead-nya. Apakah lead-nya menarik? Bila lead-nya menarik, saya baca ekornya. Bila lead dengan ekor itu sambung, ya, nah saya akan baca naskah semua. Tapi kalau ini dan ini nggak sambung, muka dan belakang nggak sambung, ya tentu naskah ini tidak baik, tidak ditulis dengan mulus. Gitu. Jadi ada lead dan ekor. Tetapi yang menjadi dasar dari menulis feature itu adalah dasarnya sebuah pertanyaan. Disebut fokus. Fokus. Fokus itu sebuah pertanyaan satu dari 5W1H. Anda tahu what, where, who, when, why, dan how. Siapa, di mana, kapan, mengapa, apalagi bagaimana, dan seterusnya. Jadi setiap feature itu mencoba menjawab satu pertanyaan. Misal, berapa orang ikut program Swaka? Berapa? Atau contoh lain, siapakah dia yang menjadi tuan rumah acara ini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Next, saya beri contoh. Nah, saya minta salah seorang peserta yang berkenan untuk membaca contoh feature ini. Dia naskah dari Gunawan Muhammad, terbitan Tempo 86, judul The Death of Soekarno. Saya sengaja pilih naskah ini karena bukan saja ini naskah klasik, tapi kejadiannya di Kota Bandung. Ya, siapa bersedia membacanya? Ya, aku minta minum. Aulia, mau baca? Mikrofonnya dinyalakan, Aulia ya. Aulia dari Arena kan? Arena Jogja. Belum kedengaran, Aulia? Mikrofonnya belum. Aulia masih di mute mikrofonnya. Oh iya. Oh iya. Nah, udah. Tukang becak tua ini kehilangan becaknya pada tanggal 2 Juli 1986 malam di sebuah perempatan Kota Bandung. Para petugas Tibum sesuai dengan peraturan dan pemerintah atasan menyita becak itu. Kasihan, kata sebagian orang. Kok sampai begitu, kata sebagian yang lain. Tapi putus asa adalah dosa, kata pemberi petuah dan iklan tabib. Ekstrem, kata seorang pejabat. Barangkali ada pihak ketiga, kata pejabat lain. Soekardal mungkin tidak tahu siapa pihak ketiga, siapa pihak pertama, siapa pihak kedua. Ia telah mencoba berebut mempertahankan becaknya dari sitaan petugas. Ia telah diseret ke arah parit. Ia telah menendang. Ia diseret lagi dan dinaikkan ke mobil. Ia telah berontak dan berhasil turun dari mobil. Tapi ia melihat becaknya telah diangkut truk dan melihat sumber hidupnya terbang. Maka ia kembali meloncat ke arah mobil Tibum yang berjalan. Ia menggandul pada mobil itu dan berteriak-teriak, saya mau bunuh diri, saya mau bunuh diri. Dan benar, Soekardal kemudian menggantung diri di sebuah pohon tanjung, di depan sebuah rumah di Jalan Ternate.
Soekardal juga sebenarnya mencoba menjerit tinggi-tinggi. Kalau betul-betul negara hukum, Cibum harus diusut, kata tukang becak itu sebelum mati pada tembok. Ia bilang kalau betul-betul. Dia tidak bilang karena ini negara hukum. Soekardal meminta dengan leher terjirat dan nyawa melesat, dan itu berarti dengan keras karena ia sesungguhnya tidak begitu yakin. Bagaimana ia bisa yakin? Ia pasti tahu ia bukan termasuk mereka yang bisa menang. Ia bahkan mungkin tidak termasuk mereka yang pernah menang. Orang kecil adalah orang yang pada akhirnya terlalu sering kalah. Soekardal telah lewat setengah abad. Sudah teramat tua untuk memilih kehidupan lain, terlampau tua untuk berontak. Tapi ia yang tamat sekolah menengah, yang datang dari sebuah kampung di Jogja, yang berdagang kecil di Jakarta, masih merasa perlu menuliskan pesannya. Ia mati, dan ia tidak membisu. Dan hidup kita, kata seorang arif bijaksana, terbuat dari kematian orang-orang lain yang tidak membisu. Terima kasih. Ya. Iya. Di naskah tadi itu yang saya cantumkan hanya lead-nya dan ekornya. Jadi tukang becak ini kehilangan becaknya pada tanggal sekian. Itu lead sampai ke titik 3 itu adalah tubuh dari feature ini. Ekornya dan hidup kita terbuat dari kematian orang-orang lain yang tidak membisu. Jadi Anda perhatikan di atas ada lead, di bawah ada ekor, itu sambung. Di atas soal Soekardal, di bawah Gunawan Muhammad menyimpulkan bahwa masa depan kita tergantung dari orang-orang kecil yang tidak mau membisu. Masa depan kita, mungkin kita kalah, tapi kita tidak mau diam diri. Kita mau melawan. Jadi itu lead dan ekor ya, perhatikan bahwa itu sambung. Itu sambung. Bentuknya ya kayak gitar gitu. Jadi ada 3 titik adalah batang dari tubuh dari naskah itu. Bila ada waktu tentu saya anjurkan baca naskah lengkapnya. Ini hanya 600 kata, tidak banyak. Saya berikan satu contoh lagi. Next please. Siapa mau baca? Hati yang luka, ini sebuah feature yang saya tulis tahun 2002 untuk majalah Pantau. Aulia mau baca lagi? Oh, yang lain gimana, Pak? Oke, yang lain? Iya, biar kebagian. Hati yang luka, siapa mau baca? Pak, saya boleh, Pak? Silakan. Bagaimana rasanya menikah? Hidup serumah dengan lelaki yang kelihatannya biasa-biasa saja. Dan belakangan dituduh sebagai gembong teroris. Mira Agustina mungkin punya jawabannya. Mira seorang perempuan muda. Berusia 24 tahun, ia santer disebut-sebut istri Omar Al-Faruq. Orang Arab, kemungkinan warga negara Kuwait. Menurut Dinas Rahasia Amerika Serikat, Central Intelligence Agency, Al-Faruq September lalu mengaku wakil Al-Qaeda di Asia Tenggara. Al-Faruq ditangkap 5 Juni lalu di Terminal Bus Bogor oleh petugas intelijen Indonesia. 6 mobil Toyota Kijang juga menggerebek rumahnya di sebuah desa cantik di kaki Gunung Salak dekat Bogor. Nama dan nomor teleponnya didapat dari buku catatan milik Abu Jubaidah, orang nomor ketiga di Al-Qaeda yang ditangkap pasukan Amerika di Afghanistan. Al-Faruq dilaporkan terlibat serangkaian pengoboman malam Natal 2000 yang menewaskan 16 orang, merencanakan pembunuhan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri, serta bekerja sama dengan Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi yang tak jelas bentuknya dan dikategorikan organ terorisme oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada juga fakta-fakta yang membingungkannya. Akte kenal lahir Mahmud ternyata buatan tahun lalu. Mira pernah tanya mengapa suaminya tak punya akte kelahiran atau ijazah sekolah. Mahmud mengatakan semuanya terbakar di Ambon. Mira juga menemukan paspor baru awal tahun ini dalam tas Mahmud. Walau Mahmud tak pernah cerita
mengajukan paspor di imigrasi Makassar, ditolak, maupun Jakarta Timur, diterima. Dia tidak pernah menceritakan masa masanya lalu sebelum menikah dengan saya. Jadi kalau sekarang ini saya dapat berita dari koran, saya kadang-kadang merasa kok saya dibohongi, itu saya rasakan juga kok saya dibohongi. Tapi kadang-kadang saya balik tanya lagi, apakah itu betul semua? Itu saya juga tidak ngerti, saya juga tidak tahu. Kalau kayak begini ceritanya berarti 3 tahun hidup dengan saya dia berbohong. 3 tahun dia bohongi saya, dia gak suka sama saya, gak apa-apa. Tapi anak-anak ini kan anak-anak dia. 2 gadis mungil itu satu umur 1 tahun dan kakaknya 3 tahun. Hanya hilir mudik di ruang tamu, bicara dengan celat, kaki-kakinya montok, bikin ribut seluruh rumah, si kakak menyanyi bintang kecil, lalu ngeloyor pergi dengan neneknya membeli es lilin. Ini juga feature. Jadi lead-nya itu tentang seorang perempuan yang kaget karena suaminya pamit pergi ke Kota Bogor, maaf. Di Kota Bogor ditangkap oleh petugas keamanan Indonesia. Lantas muncul berita di media massa bahwa nama suaminya adalah Omar Al-Faruq, bukan Mahmud yang dia kenal. Suaminya ini menikah tanpa pacaran, jadi ketemu siang, sore nikah. Menurut Dinas Intelligence Amerika, CIA, nomor telepon si suami ada di dalam buku telepon Abu Subaidah, ditangkap di Afghanistan. Setelah diteliti, dia warga negara Kuwait, pernah tinggal di Irak, pernah ada di Afghanistan, lantas pergi ke Ambon, ikut jihad di Ambon, ketemu dengan seorang lelaki, bapak dari Mira Agustina. Nah, oleh bapaknya dinikahkan dengan anak dia, tanpa si Mira pernah tahu siapa laki-laki ini. Mereka menikah 3 tahun, ditangkap, dia taunya namanya Mahmud. Dia taunya orang Arab Ambon. Ya, sampai kemudian suaminya ditangkap, lantas melarikan diri, pergi ke Irak, mati di Irak. Si Mira ini nggak pernah ketemu dengan suaminya lagi. Nah, lagi-lagi lead dengan ekornya itu sambung. Lead sama ekor itu sambung. Itu namanya feature. Next, please. Nah, ini sekedar informasi. Yale Daily News itu berdiri secara independen, secara finansial maupun editorial. Dari kampus Universitas Yale. Ya. Nah, ini di Indonesia jarang ya, ada pers mahasiswa yang tidak ada di bawah kampus, tapi memakai nama kampus. Next, please. Ini kantor redaksinya. Jadi pada tahun 32 setelah dia meninggal, didirikan gedung yang tadi saya perlihatkan di depan, namanya Britain Hayden Memorial. Dia meninggal tahun 30, jadi 2 tahun setelah dia meninggal, gedung ini didirikan. Ruang redaksinya ya kayak pers masuk di mana-mana, ya, komputer dan seterusnya. Next. Ini gedung itu 10 tahun lalu direnovasi, itu ruang rapatnya, masih klasik. Mereka 3 lantai. Sampai sekarang masih ada, masih jalan dengan baik. Next. Nah, ini pertanyaan, Anda pikirkan deh. Jadi, saya sering mengatakan bahwa menciptakan bahasa itu tidak gampang. Coba Anda pikirkan bagaimana Anda bisa bikin bahasa. Ada yang lebih susah lagi, menciptakan karakter.
aksara. Aksara Latin, aksara Arab, aksara Mandarin itu nggak gampang. Atau Sanskerta. Nah, struktur lebih susah lagi. Karena struktur itu hanya muncul dengan munculnya revolusi dalam dunia komunikasi. Nah, Twitter muncul karena internet. Piramida terbalik muncul karena Telegram. Feature muncul karena cetak warna buat majalah. Terima kasih. Saya kira kita tanya jawab ya. Oke, terima kasih kepada Pak Andreas yang telah menyampaikan materinya. Saya yakin teman-teman sudah banyak pertanyaan, sebelumnya juga sudah di-share link untuk bahan bacaan dari rekomendasi Pak Andreas. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, saya pada sesi pertama ini dibuka untuk 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, boleh langsung dinyalakan open kamera dan mic-nya. Oke, mungkin aku dulu deh yang nanya ya. Berhubung teman-teman belum ada yang masih malu-malu mungkin. Saya ingin bertanya, Pak. Sebenarnya kan kadang kita suka salah mengartikan antara feature dengan jurnalisme sastrawi gitu. Antara feature itu sebenarnya merupakan jenis berita atau gaya penulisan berita sih Pak. Saya sendiri gitu, selaku mahasiswa jurnalistik, suka bingung membedakan apakah feature itu termasuk jenis berita atau hanya gaya penulisan. Gimana nih Pak? Feature itu struktur ya. Feature itu tepatnya struktur. Dia bisa dipakai buat berita, dia bisa dipakai buat opini. Ya, sama halnya dengan piramida terbalik. Dia bisa dipakai buat berita, dia bisa juga dipakai buat opini. Ya, bedanya pada struktur. Saya gambarkan. Oke. Jadi bedanya pada struktur. Ini hanya struktur. Isinya, ya boleh Anda pakai buat opini, boleh. Anda pakai buat berita, boleh. Ya, ini hanya struktur. Nah, kemudian ada yang tanya, apakah ini jurnalisme sastrawi? Jurnalisme sastrawi itu istilah yang salah kaprah. Saya menulis 10 kali. Jurnalisme sastrawi itu strukturnya beda. Itu sebenarnya disebut narasi, tepatnya. Saya gambarkan. Beda antara feature dengan narasi adalah timeline atau garis waktu. Di dalam narasi ada 3 macam struktur. Sebentar saya gambar. Ini narasi. Jadi ini semua ada garis waktunya, tempo. Semua ada garis waktunya. Ya. Kalau ini dimulai dari 0 sampai ke 10. Titik 0 sampai titik 10. Istilah yang sederhana, sistem kronologi. Ini anti klimaks. Dia dimulai dari 9 sampai 10, selesai klimaks. Setelah itu kembali ke 0 sampai ke 9. Kalau ini, dia dimulai menjelang klimaks. 8 sampai 9. Setelah itu kembali ke 0. Terus di akhir itu 9 sampai 10. Klimaksnya di 10. Jadi Anda perhatikan, ini berbeda. Ini narasi. Ini piramida terbalik. Ini feature. Jadi kita bicara soal 3 struktur yang berbeda. Lantas, karena struktur ini berbeda, dia kemudian punya sifat yang berbeda-beda pula. Walaupun, seperti tadi saya katakan, kita boleh menulis opini di semua struktur ini. Kita boleh menulis berita di semua struktur ini. Tetapi karena
piramida terbalik ini mengatakan yang paling penting di depan, di atas, makin kurang penting makin di bawah. Dia lebih sering dipakai buat berita cepat, breaking news. Ya. Kalau ini, karena tadi sifatnya dimulai dengan lead, ditutup dengan ekor, karena sifatnya lebih tidak begitu mendesak, ya, 1 dari 5W1H, maka feature dipakai tidak selalu, tapi sering tidak dipakai buat breaking news. Tapi tidak seluruh, dia boleh dipakai buat breaking news. Ini, karena ada timeline, berarti ini lama ini. Kalau feature itu kamera, klik, 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 klik. Kalau narasi itu video. Gitu. Jadi narasi dipakai buat yang lebih jauh lagi, buat buku, buat laporan panjang. Nah, tentu tidak dipakai buat breaking news. Kalau piramida terbalik, mungkin 300 kata, 500 kata, 600, feature lebih panjang, sampai 2000, 2500. Nah, ini lebih panjang lagi. Ini bisa sampai 100.000 ini. Ya. Oke, siap Pak. Ini udah ada yang nanya di kolom chat. Pertama dari Pepi Noralis. Mohon izin bertanya, apakah feature juga harus bersifat aktual? Boleh langsung dijawab aja mungkin Pak. Iya, feature bisa aktual, bisa tidak. Aktual itu maksudnya breaking news gitu ya. Jadi isinya boleh dipakai buat apa saja. Ya ibarat gelas lah. Mau diisi air boleh, diisi susu boleh, diisi teh boleh, diisi tanah juga boleh, diisi bolpen juga boleh. Ibaratnya gelas. Jadi tergantung. Cuman karena ini gelas, kita tidak pakai dia buat tanaman. Kenapa? Karena tanaman perlu ada lubang di bawahnya. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hussein Aziz. Assalamualaikum, mau tanya, kalau dalam penulisan berita, teknik feature itu dalam pencarian bahan atau reportase, apakah sama dengan mencari berita biasa? Lebih pada proses pencarian datanya gimana sih Pak? Apakah sama dengan berita biasa atau berbeda? Mencari informasi itu kan tergantung kita mau nulis berapa banyak. Kalau kita mau menulis, ini secara kasar-kasaran saja ya, biasanya kita punya bahan itu 10 kali lipat daripada yang kita tulis. Bila saya hendak menulis naskah 500 kata, saya punya bahan 5.000 kata. Bila saya mau menulis 1.000 kata, saya punya bahan 10.000 kata. Bila saya mau menulis 100.000 kata, saya punya bahan 1 juta kata. Kira-kira begitu. Nah, karena bentuknya ini berbeda, ya, ini lebih pendek, ini makin panjang, ini lebih panjang lagi, ya tentu mencari bahannya ini lebih sedikit daripada ini, dan ini lebih sedikit daripada ini. Cara liputannya sama saja, riset, wawancara, berpikir terbuka, verifikasi, baca buku, dan seterusnya. Cuman tentu panjangnya beda-beda. Next. Oke, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari Husen. Selanjutnya, pertanyaan dari Nonik Nurhanifah. Izin bertanya, Kak, apakah penulisan feature boleh kejadian lama atau harus kejadian terbaru? Boleh kedua-duanya. Boleh kedua-duanya ya, Teh Nonik. Ya. Selanjutnya dari Rodiatun Widianti. Tanya dong, Kak, saya Rodiatun Widianti. Tiap karya tulis itu harus ada karakteristik kepenulisannya atau tidak? Jika iya, cara untuk menciptakan karakteristik kepenulisan kita itu bagaimana ya? Mungkin lebih tips and trick untuk menciptakan karakteristik suatu tulisan mungkin Pak. Yang ditanyakan oleh Teknonik ini. Ya, itu. Saya tidak
boleh diceritain nggak dimaksud karakteristik itu apa ya? Boleh mungkin Pak sambil Apa ya? sharing sambil cerita. Halo, boleh dijelasin nggak pertanyaannya? Karakteristik itu apa? Kalau dia Buat TR-nya, boleh nggak cerita apa yang dimaksud karakteristik itu? Terodiatun boleh mungkin diperjelas untuk on cam atau mic-nya dinyalain aja. Terodiatun. Karakteristik itu maksudnya apakah mungkin ciri khas atau kayak gimana? Ciri khas dari kepenulisannya katanya Pak. Oh, oke. Saya tunjukkan ini ya. Saya share screen. Lebih tepat istilah yang dipakai bukan karakteristik, tetapi voice, suara. Ini ada buku, Writing Tools, 55 Essential Strategies for Every Writer. 55 perkakas buat setiap penulis. Bila Anda baca buku ini, Anda akan tahu bahwa makin terlatih seorang penulis, dia akan menemukan suaranya. Jadi ibarat seorang penyanyi. Kita tidak tahu judul lagu apa, atau siapa penyanyinya, tapi kalau kita dengar suara dia, kita tahu ini Iwan Fals. Kita tahu ini Atik CP. Kita tahu ini Rhoma Irama. Karena suara Iwan itu sudah jadi, sudah matang. Tanpa kita tahu judulnya, kita tahu ini Gunawan Muhammad. Tanpa kita tahu byline-nya, kita tahu ini Pramudiana Tato. Tanpa kita tahu byline-nya, kita tahu ini Julia Surya Kusuma. Jadi yang dimaksud adalah suara, bukan karakter. Suara ini muncul ketika kita sudah matang di dalam menulis. Ya. Suara ini ditentukan oleh jarak penulis dengan apa yang disebut objektivitas. Suara ini ditentukan oleh orang-orang yang sering dia kutip. Gunawan Muhammad suka mengutip Milan Kundera. Saya dianggap suka mengutip Bill Kovacs, dan seterusnya. Jadi, Anda baca buku ini, Anda tahu yang dimaksud itu adalah suara. Next. Saya menjawab nggak pertanyaan dari tadi? Ya, Terodiatun bagaimana? Apakah sudah cukup menjawab? Boleh. Sudah cukup katanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Andini Latifah. Saya izin bertanya, apakah dalam penulisan feature boleh memasukkan opini dan standar moral kita? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Cuman harus dibedakan antara bias dengan background. Di dalam jurnalisme, kita harus bisa profesional. Profesional artinya kita tahu esensi jurnalisme adalah verifikasi. Setiap hal yang kita tulis itu secara standar terverifikasi. Termasuk bila kita punya opini. Termasuk dengan the benefit of the doubt dalam bahasa Inggris. Bahwa ada kemungkinan opini kita itu salah. Ada kemungkinan standar moral kita itu ketinggalan dari ilmu pengetahuan. Nah, jadi boleh beropini, sangat boleh. Saya kalau menulis kebanyakan beropini. Tetapi jangan sampai background kita, agama kita, suku kita, kewarganegaraan kita, gender kita,
orientasi seksual kita, dan seterusnya, kelas sosial kita, pendidikan kita, mendikte apa yang kita tulis. Background kita seharusnya memperkaya cara kita memandang informasi, bukan mendikte. Next. Oke, Pak. Tadi udah ada yang raise hand dari Teh Aulia, LPM Arena. Boleh langsung aja di-unmute sama mungkin mau berbicara langsung dan bertanya langsung. Boleh, Teh? Ya, saya mau nanya, gimana sih cara memilih isu untuk dijadikan feature tuh? Apa setiap isu atau kejadian yang ada itu dapat dijadikan feature? Terus mirip-mirip sama tulisan Cikri ini yang apa ya, yang kegilaan di Simpang Craft ya. Ya. Nah, itu gimana sih cara nulis yang jurnalisme sastrawi yang biar bisa dibaca, biar apa ya, masih bisa layak dibaca hingga saat ini. Gitu. Oke. Aulia bertanya soal bagaimana menulis naskah panjang ya, narasi ya. Saya share screen ya. Saya pernah menulis begini, Aulia. Jadi lagi-lagi ini istilah yang saya tidak suka, 7 pertimbangan narasi. Jadi kalau Anda mau panjang, kayak Cik Rini, sebuah kegilaan di Simpang Craft, ada 7 pertimbangan. 1, fakta. Yang Anda tulis itu. Kedua, ada konfliknya, Aulia. Kalau nggak ada konflik, susah nanti membangun naskah panjang. Ketiga, ada karakter. Film itu disebut apa? Lakon ya. Lakon, aktor utama dan seterusnya. Keempat, akses. Nulis tapi kalau nggak dikasih akses juga nggak dapat informasi dong. 4. 5, ada emosi. Ada kebencian, kemarahan, kesedihan, macam-macam. Harus ada emosi. Ada perjalanan waktu. Jadi bukan peristiwa yang cepat terjadi, tapi ada tahap-tahapnya. Bisa saja peristiwanya hanya 24 jam. John Hersey menulis Hiroshima, pemboman Hiroshima, hanya 24 jam. Tetapi 24 jam itu ada tahap-tahapnya. Saat ada kilatan di langit, ya, ternyata bom atom diturunkan di Hiroshima, lantas kebakaran di mana-mana, dan seterusnya. Jadi walaupun 24 jam yang luar biasa. Atau tsunami. Sayang tsunami sampai sekarang belum ditulis panjang. Itu hanya berapa jam ya? Tsunami mungkin hanya 3 jam. Tetapi itu 3 jam yang luar biasa. Ada kebaruan. Ada unsur baru. Ya, jadi itu 7 pertimbangan. Oh, lihat. Kalau Anda mau menulis Boleh open mic-nya aja, karena tadi kebetulan sepertinya saya live sendiri, jadi room chat-nya terbersihkan. Ajis, boleh open mic-nya aja, karena tadi room chat-nya di sini. Boleh. Suaraku kedengeran nggak, Dek? Oke, kedengeran. Berupa grafik, bisa berupa grafik batang atau dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk untuk menyampaikan data-data tersebut, angka-angka tersebut dengan lebih lebih mengalir, tidak terlalu kaku tuh gimana, Pak? Ada tips dan trik nggak, Pak? Saya kurang mengerti gimana cara apa pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita mau memasukkan data-data ke dalam tulisan itu biar nggak terlalu kaku, kesannya kaku itu gimana, Pak? Ada tips dan trik nggak, Pak? Ditaruh di tengah. Ditaruh di tengah.
Jadi kita menulis itu ibaratnya, saya gambar ya. Jadi kita menulis itu ibarat memainkan musik. Kayak begini. Kalau kita bikin naskah dengan bagus, intro awalnya akan menaik. Naik ya. Tapi kalau kita makin lama makin nggak menarik, turun dia. Orang akan berhenti membaca. Nah, yang turun itu kebanyakan data, statistik, dan lain-lain. Itu memang akan membuat orang turun. Tetapi bisa dinaikkan lagi dengan dialog, dengan monolog, dengan humor, dengan apapun lah, dengan warna, dengan deskripsi. Jadi ibaratnya memainkan lagu. Begitu. Ya, atau kalau memang terlalu banyak, bikin saja grafis. Cara lain, bikin video. Cara lain, menulis itu kayak, bikin paragraf itu kayak menabuh genderang. Anda bedakan ya. Kalau alinea Anda monoton, begitu bunyinya. Tapi kalau alinea Anda ada yang tebal, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang rendah, ada yang hanya satu baris. Jadi macam musik, alineanya variatif, ya, sesuai dengan naik turunnya naskah. Next. Oke, mungkin tadi ada yang raise hand, Teh Noni, boleh langsung di-unmute aja, Teh. Kepada Teh Noni. Tadi sudah raise hand. Nonik Nur Hanifah. Atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi dan ingin bertanya langsung, boleh langsung di-unmute aja dan mengajukan pertanyaan langsung ke Pak Andreas, boleh. Lagi teman-teman mungkin yang ingin bertanya? Belum ada lagi mungkin. Oke. Nah, saya mau nanya dong Pak, gimana sih, kan kadang yang cukup sulit membuat feature itu adalah menentukan lead-nya, karena lead seperti kita ketahui adalah keras berita untuk menarik perhatian pembaca gitu. Ada nggak sih Pak gitu tips dan trik untuk membuat lead yang menarik gitu? Gimana sih Pak? Jadi untuk feature, saya kan feature biasanya panjang kayak gitu. Ya. Ya, itu ibarat mengail ikan dengan umpan. Ya, ikan itu kan harus diberi umpan yang baunya merangsang, atau mungkin bisa bergoyang-goyang cacing, atau sekarang ada mata kail palsu dari plastik yang kayak ikan kah, kayak cumi-cumi kah, untuk ikan-ikan yang lebih besar. Jadi kita mengail orang membaca itu dengan umpan yang menarik perhatian pembaca. Kalau kita mau memancing ikan mas di empang begitu, dikasih cacing atau dikasih dedak cukup. Tapi kalau kita mau memancing ikan tenggiri di laut, kita perlu mata kail yang kayak cumi-cumi yang bergerak atau yang berkilat gitu, agar pembaca mau baca. Jadi tergantung audiens yang mau kita tarik perhatiannya.
sekali lagi, memancing ikan mas dengan memancing ikan marlin tentu berbeda. Kailnya berbeda, kekuatan jorannya berbeda, lokasinya berbeda, satu di laut lepas, yang satu di kolam. Jadi tergantung. Tapi intinya bagaimana kita membuat ikan itu makan umpan kita. Oke, siap-siap. Nah, ini mungkin yang juga mungkin teman-teman kadang bingung, ketika kita menulis feature, boleh memasukkan sudut pandang aku dan saya. Nah, gimana sih Pak gitu cara memasukkan sudut pandang kayak orang pertama, orang ketiga dalam menulis feature gitu. Kan itu salah satu trik biar tulisan itu nggak monoton mungkin. Gimana sih Pak gitu cara memasukkannya biar pas gitu. Dan nggak memasukkan apa saya nggak terlalu berpendapat bahwa itu opini kita kayak gitu. Mungkin gimana Pak? Secara umum, seorang penulis itu tidak boleh egois. Seorang wartawan itu tidak boleh egois. Kita memasukkan kata saya hanya untuk keperluan menerangkan akses kita terhadap informasi tersebut, satu. Jadi kepada saya, siapa? Presiden Joko Widodo mengatakan apa? Dia jatuh hati, dia jatuh cinta sama siapa gitu. Ya, kepada saya, akses. Yang kedua, ya Anda menyaksikan sendiri. Saya menyaksikan ruko tersebut meledak pada pukul 2 dini hari. Karena saya melihat. Dari saksi mata. Tidak perlu menerangkan, oh saya merasa indah, atau ada dulu sering sekali orang naik pesawat, setelah itu cepat-cepat keluar dari pesawat, setelah itu menghirup rokoknya, karena dia nggak tahan, nggak merokok dalam pesawat. Rasanya nikmat. Nggak penting, gitu. Perasaan kita itu nggak penting buat membaca. Tidak boleh egois. Ya, tidak boleh egois. Saya kebelet kencing, cepat-cepat keluar dari bus, dapat toilet, nggak penting, gitu. Tetapi untuk menerangkan akses, bahwa saya bertemu dengan orang ini sebelum dia mati, nah, kata saya jadi penting. Ya, atau yang kedua, saya menyaksikan sendiri nih kejadiannya. Relevansi dan akses. Begitu dia. Oke, siap Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, boleh langsung di-unmute aja mic-nya, atau bisa via kolom chat. Ada pertanyaan dari Fajar Hidayatullah. Izin bertanya, Pak, apakah dalam feature ada batas minimal dan maksimal katanya? Tidak ada batas yang jelas, ya, tetapi kuncinya pada ya tadi itu struktur. Kalau dia pakai fokus, yaitu feature. Tetapi bila naskah itu sudah bertahap-tahap, ada beberapa babak, nggak cukup pakai feature, harus pakai narasi. Kalau ada garis waktunya, nah secara umumnya narasi itu di atas berapa ya? 15.000 kata lah. Feature umumnya ya maksimal 3.000 deh. Oke, siap. Mungkin begitu ya buat Kang Fajar. Baik, untuk teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang masih punya segudang pertanyaan, boleh langsung di-unmute, atau masih malu-malu ingin bertanya via kolom chat, boleh banget. Masih ada waktu, dia langsung dijawab oleh Pak Andreas ya, kayak gitu. Nggak penasaran lagi nanti Mas Susah. Mumpung ada kesempatan.
Teman-teman, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau masih penasaran terkait feature mungkin, atau mungkin tips and trick liputan aman feature, karena biasanya feature itu identiknya dengan investigasi in-depth yang cukup berbahaya. Boleh mungkin nanti tanyain ke Pak Andreas sekalian. Siapa ya? Tapi sebelumnya ada pertanyaan dari Abdul Manan. Izin bertanya, Pak, bagi penulis feature pemula, terkadang atau bahkan menginisiatifkan opini dari penulis. Nah, bagaimana cara mensiasatinya, Pak? Terima kasih. Ini itu nggak apa-apa ya. Coba Anda baca 9 elemen jurnalisme. Ya, saya kasih linknya. Jadi coba baca. Jadi Abdul Manan tahu dulu dasar-dasar jurnalisme. Tujuan jurnalisme adalah mencari kebenaran. Kebenaran fungsional, bukan kebenaran bukan kebenaran teologis ya. Bukan kebenaran agama, bukan kebenaran ideologi. Jadi tujuan jurnalisme mencari kebenaran fungsional. Esensinya adalah verifikasi. Verifikasi punya 3 platform. 1, tahu urutan sumber, lingkaran 1 lebih penting dari 2, 2 lebih penting dari 3, 3 4, dan seterusnya. Yang kedua harus transparan. Ya. Ketiga harus berpikir terbuka. Loyalitas utama jurnalisme pada warga, bukan pada sponsor, bukan pada audiens. Oke? Nah, ini semua tidak mengatakan bahwa tujuan jurnalisme harus objektif. Tidak. Tujuan jurnalisme itu mencari kebenaran. Kalau menurut saya lihat kok, ada anak jatuh dari lantai 5. Ya itu benar sudah. Dan saya punya opini, anak ini jatuh karena orang tuanya tidak menutup jendela apartemen dengan terali besi. Orang tuanya ceroboh. Itu opini yang sah. Karena secara fungsional, anak kecil bukan orang dewasa. Dia tidak bisa menjaga dirinya. Orang dewasa aja kadang-kadang nggak sengaja megang jendela, jendelanya roboh, jatuh dia dari lantai atas. Apalagi anak kecil. Nah, opini saya mengatakan orang tuanya ceroboh. Nah, gitu. Jadi tidak apa-apa beropini, tetapi harus tahu apa yang disebut jurnalisme. Nah, coba di Google nama Scott, C.P. Scott, wartawan Inggris ini. Dia pernah mengatakan, saya kasih linknya ya, C.P. Scott. C.P. Scott mengatakan dalam bahasa Indonesia kira-kira gini, fakta itu suci. Opini itu murah. Opini itu bebas saja. Tetapi fakta itu suci. Anda tentu boleh bebas beropini. Tapi kalau Anda tidak menghormati fakta, tidak mensucikan, tidak mensakralkan fakta, ya Anda akan kehilangan kredibilitas. Next. Oke, mungkin begitu, Kang Abdul Manan. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, mungkin teman-teman apabila sudah ada yang tidak bertanya lagi, pertemuan, masih ada ternyata. Oke, ternyata masih ada yang ingin bertanya. 2 penanya terakhir mungkin. Buat pertama dari Teh Hasna. Selamat sore, izin bertanya, Pak. Untuk penulisan feature itu biasanya isu yang seperti apa ya? Apakah ada batasan isu atau tidak? Kayak gitu. Oh enggak, boleh menulis apa saja.
Ya strukturnya kan hanya struktur ya. Ibaratnya gelas ini loh. Gelas ini gelas ini bisa diisi teh, bisa diisi bir, bisa diisi susu, bisa diisi apapun. Yang lain? Oke, selanjutnya dari Kang Yaser, Pak Rizal. Mungkin Kang Yaser boleh langsung di-unmute aja. Pertanyaannya katanya di luar tema, boleh langsung di-unmute aja, Kang. Baik, terima kasih moderator. Pak, tadi sempat nyinggung tentang 9 elemen jurnalisme juga. Nah, kebetulan saya mahasiswa jurnalistik di Universitas Pajajaran, sering juga tuh ngebahas, pernah satu kali kita kajian ngebedah buku yang Bapak tulis, yang agama saya adalah jurnalisme. Nah, salah satu kajian yang menarik adalah ketika Bapak menolak bahwa jurnalisme disatukan dalam satu frasa dengan isme yang lain seperti jurnalisme Islam, jurnalisme komunis dan sebagai dan lain-lain gitu. Nah, saya sebenarnya penasaran Bapak sendiri melihat itu seperti apa? Apakah jurnalisme itu memang mutlak haram disandingkan dengan isme yang lain, dengan ideologi tertentu atau seperti apa? Terus juga bagaimana pandangan Bapak terhadap bukunya Janet Steele yang membahas tentang jurnalisme kosmopolitan di negara-negara Muslim Asia Tenggara. Bapak pernah, saya lihat artikelnya juga membahas itu, Pak. Saya pengen lebih spesifik. Terima kasih. Ya. Secara sederhana begini ya. Kalau kita mengaitkan keterampilan jurnalistik ini dengan sebuah agama, pertanyaan pertama yang muncul adalah, nanti gimana kalau semua orang memasukkan agamanya dalam jurnalisme? Ada jurnalisme Islami, ada jurnalisme Buddha, ada jurnalisme Kristen, Hindu, Bahai, dan seterusnya. Sunda Wiwitan, Kejawen. Atau bagaimana kalau di dalam jurnalisme Islami nanti Islam yang mana? Yang Sunni kah? Ahli Sunnah wal Jamaah? Yang Syiah kah? Yang Ahmadiyah kah? Jurnalisme NU kah? Jurnalisme Muhammadiyah? Susah kan? Nah, Kristen yang mana? Katolik kah? Ortodok kah? Protestan kah? Presbyterian kah? Apalagi lah, Lutheran, Calvinis, dan seterusnya. Ada 23.000 denominasi dalam Kristen. Ya, karena apa? Tujuan jurnalisme bukan mencari kebenaran teologi, tapi kebenaran fungsional yang sudah diatur di dalam lewat konvensi-konvensi internasional. Mulai dari ukuran kacamata saya, sentimeter, sampai gradasi warna, semua itu sudah ada ukurannya. Itu satu. Janet Steele adalah studi kasus. Ya, Janet Steele mempelajari 5 media, Malaysia Kini, di Malaysia, terus Tempo, di Jakarta, Sabili, di Jakarta juga, apalagi saya lupa, Haraka, di Malaysia, apalagi saya lupa, ada 5. Republika Tempo, Pak. Republika Tempo, betul. Jadi di Jakarta, Republika Tempo dan Sabili, di Malaysia Haraka dan Malaysia Kini. Sebetulnya yang dia terangkan adalah soal bagaimana ruang-ruang redaksi tersebut, yang kebanyakan tentu mayoritas Muslim, itu menanggapi jurnalisme dengan agama-agama yang atau tafsir-tafsir agama yang mereka pandang ya, maupun garis-garis politik dari masing-masing ruang redaksi. Haraka itu kan media milik PAS, ya, Partai Islam Malaysia.
Tempo tidak punya partai, Republika ya dulunya dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Sabili dengan Dewan Dakwah, lantas apa satu lagi, Malaysia kini tidak punya afiliasi. Nah, Jaran hanya menerangkan itu. Dia tidak mengatakan bahwa jurnalisme itu bisa islami. Tidak, dia hanya menerangkan bagaimana ruang-ruang redaksi yang mayoritas muslim ini melihat jurnalisme. Itu aja. Terima kasih, Yasser. Next. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Ai, tapi sepertinya sudah dijawab juga di kolom chat terkait apakah sebenarnya tidak boleh terlalu tendensius dalam menulis sesuatu tulisan, dalam hal mengkritik mungkin kayak lebih jatuhnya ke opini gitu, apakah boleh tendensius atau tidak, tapi sudah jawab juga di kolom chat oleh Pak Andreas karena mungkin belum membaca naskahnya, jadi mungkin harus di-share linknya ya Teh Ai. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Lindia. Berarti kalau picture tidak menuliskan sesuatu secara kronologikal. Gimana nih, Pak? Gimana? Saya baca lagi ya. Ya, dari Limia. Berarti kalau picture tidak menuliskan sesuatu secara logikal, kronologikal. Tidak. Feature itu ya tadi ini. Mana ini? Feature itu kayak begini saja. Gitu. Apakah dia bisa kronologis? Ya bisa saja. Tapi kan pendek. Feature ini pendek. Yang ada timeline-nya, ya, harus ada waktunya itu apa namanya? Narasi. Saya lagi membaca buku yang bagus sekali, saya tunjukkan ya. Buku ini panjangnya 750 halaman, yang ditulis dengan kesadaran penulisnya tentang narasi, tentang kronologi. Bagus banget. Ini. Saya baca dengan Kindle. Ya. Barack Obama, Promised Land. Jadi kalau Anda lihat pembagian naskah ini, 750 halaman, kesadaran dia akan timeline, akan garis waktu itu sangat disiplin. Obama ini bukan hanya presiden ya, tapi ternyata penulis yang hebat, penulis yang terampil, yang mengerti betul kesulitan soal waktu. Jadi tantangan soal waktu itu muncul bila Anda menulis panjang. Ini 780 halaman, kelihatannya. Kelihatan nggak ya? Ada lagi? Terakhir mungkin Pak, dari Ula, kalau Pak mau tanya, tadi Pak Andreas bilang kalau picture boleh memasukkan opini pribadi. Nah, dulu waktu di forum lain pernah ada statement dari pemateri yang bilang bahwa picture itu murni dari fakta yang ada. Itu bagaimana Pak? Lalu bedanya picture sama jurnalisme itu gimana? Mungkin yang dimaksud pembicara di forum lain itu adalah apa yang dibilang oleh C.P. Scott itu. Ya, fakta itu sakral, sementara opini itu gampang lah, free lah. Sekarang saya tanya begini deh. Saya kasih contoh. Saya ambil contoh.
MUI tetap anggap Ahmadiyah sesat. Judulnya. Ini opini nggak? Tulisan Tempo itu. Atau saya beri contoh lain. Heboh tes keperawanan cabang senam. Begini versi keluarga atlet. Ini opini nggak? Judul dua berita ini opini. Ya, karena kalau Anda mempelajari pedoman ensiklopedia World Health Organization, ensiklopedia kedokteran, secara ilmiah itu tidak ada yang disebut keperawanan. Ya, tidak ada bukti-bukti fisik yang bisa menerangkan seseorang, laki atau perempuan, itu berbeda alat kelaminnya gara-gara dia pernah berhubungan seks. Hubungan hetero maupun hubungan homoseks. Dengan Tempo mengatakan heboh tes keperawanan, Tempo berarti punya opini bahwa keperawanan itu tanda petik ada. Gitu. Nah, kalau dia mau mengutip soal ini, minimal dia kasih tanda petik di antara huruf tes keperawanan itu ada tanda petiknya. Sehingga itu adalah omongan ibu dari atlet senam ini. Atau kayak Ahmadiyah mengatakan, MUI mengatakan Ahmadiyah sesat, tanda sesatnya dikasih tanda petik. Karena itu opini dari Majelis Ulama Indonesia. Ini bukan opini dari si wartawan. Nah, hal-hal begini yang membuat, kalau ditanyain apakah wartawan tidak boleh beropini, ya boleh-boleh saja. Kebanyakan wartawan Indonesia itu menyajikan opini dalam naskah-naskah mereka, sadar atau nggak sadar, ya entah karena nggak ngerti atau memang bias gitu. Gitu ya. Coba Anda Google World Health Organization (WHO), kemudian virginity. Anda akan tahu bahwa hymen itu bermacam-macam bentuknya. Ada hymen perempuan yang tebal, ada yang tipis, ada yang berhubungan seks tidak pernah berdarah, ada yang berdarah, ada yang berkali-kali berhubungan seks masih berdarah. Nah, karena itu wartawan seharusnya mengerti konvensi-konvensi dunia internasional yang sudah disahkan oleh organisasi-organisasi internasional. Mulai dari tadi saya bilang meteran, ukuran resleting, ukuran kacamata, ukuran kertas, semua itu sudah ada konvensinya. Nah, itu yang harus kita cari. Ya. Anggi mau tanya? Oke, mungkin. Ya, tadi ada? Boleh? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Anggi mungkin mau bertanya. Sudah? Mengangkat tangan, ya, atau mungkin kepencet tadi raise hand. Oh, kepencet. Oke. Baik. Mungkin, terima kasih ya. Oke, terima kasih kepada Pak Andreas atas materiannya. Mungkin Pak boleh sepatah dua patah kata untuk closing statement dan pesan kepada teman-teman semua. Saya usul baca buku Elemen Jurnalisme karya Bill Koves dan Tom Rosenthal, serta Blur, itu juga karya penulis yang sama. Dua orang itu meletakkan pemahaman yang menurut saya paling mutakhir soal jurnalisme di dunia ini. Sudah diterjemahkan ke 40 bahasa lebih ya. Sehingga pemahaman kalian soal jurnalisme itu
bisa mengacu pada buku-buku, bukan orang Jawa bilang begini, di dalam jurnalisme itu belajar mentoring sangat penting, belajar dari diskusi kayak gini penting, belajar dari kakak kelas itu penting, belajar dari wartawan yang lebih tua penting, tetapi tidak kalah pentingnya juga belajar dari buku-buku, sehingga kalian kalau diajak berdebat itu tahulah dasarnya apa. Ya. Terima kasih, selamat belajar, selamat sore, selamat berakhir pekan. Oke, siap. Terima kasih juga buat Swaka. Siap. Sebelumnya Pak, sebelum kita mengakhiri kelas menulis ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Akan diarahkan oleh Wanda. Kepada Wanda boleh langsung diarahkan beberapa gaya mungkin agar terlihat bagus, dan teman-teman boleh di on cam-kan dulu untuk kali ini. Yang rambutnya gondrong siapa ini? Iya. Iya, saya Wanda, Pak. Wah, hebat ini. Ya, boleh diarahkan mungkin Wanda, langsung aja untuk foto bersamanya. Ya, boleh dinyalain dulu kameranya. Nanti 4 kali ini ngambil kamera. Mulai ya, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Pak Andreas atas pemateriannya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman. Tetap semangat, jangan meluru untuk selalu beriringan, mengabadikan setiap peristiwa dan memuluskan tulisan. Saya Ade Amelia pamit. Sampai bertemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.